Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tidak kurang suatu apapun, biarlah anugerah-Mu terus melimpah atas hidup kami. Bahkan mungkin hari ini ada yang sedang terbaring sakit, Tuhan Engkau juga memberkati. Kami percaya setiap keadaan kami itu mendatangkan kebaikan. Kami buka hati kami hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa dituntun di dalam jalan-jalan-Mu sehingga hari ini menjadi hari dalam perkenanan Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur kita bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ya. Galatia pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-7 mulai firman Tuhan berkata, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya," ayat 8, "ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu." Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan terambil dari Galatia 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ya, jangan sesat. Ya, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat ini jelas sekali berkata, ya, jangan sesat. Siapa orang yang sesat, saudara? Ya, orang yang sesat bukanlah hanya orang yang dia tidak mengenal Tuhan Yesus ya. Dia bukan orang Kristen, berarti dia sesat. No, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini dengan jelas berkata, bahkan banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen sekalipun atau anak Tuhan, percaya kepada Kristus, Kristen, Katolik ya, tetapi mereka ternyata masih hidup di dalam kesesatan. Ya, karena itu kita melihat di sini siapa orang-orang yang sesat itu. Dengan jelas dikatakan di sini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Siapakah orang-orang yang sesat menurut firman Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang mempermainkan Tuhan ya. Mereka berkata mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mereka terus hidup di dalam kejahatan ya, karena Alkitab berkata, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Orang yang sesat adalah orang yang tidak menghormati Tuhan. Orang yang sesat adalah orang yang tidak menghargai Tuhan dan hukum-hukumnya. Orang yang sesat adalah orang yang mengerti kebenaran tapi dia tidak sungguh-sungguh melakukan kebenaran itu. Dengan jelas di sini dikatakan jangan sesat, karena Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, siapakah kita manusia sehingga kita ini mau mempermainkan Tuhan? Mungkin kita bertanya, bagaimana saya mempermainkan Tuhan? Saya itu nggak pernah menghina Tuhan. Saya itu nggak pernah ya mengolok-olok Tuhan. Tetapi lewat sikap kita yang tidak mau bertobat, yang tidak mau hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, itu artinya kita mempermainkan Tuhan. Ya, kita berkata bahwa kita anak Tuhan, tapi kita nggak nurut kepada firman Tuhan. Ya, dikatakan di sini orang yang menabur kejahatan, ya mereka itu adalah orang-orang yang akan binasa, yang mempermainkan Allah ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Hati-hati ya, kita ini ada hukum yang namanya tabur tuai di dalam hidup ini. Ya, hukum ini bukan hanya hukum Allah tetapi hukum alam. Ya, hukum alam pun membenarkan bahwa apa yang ditabur itu yang akan dituai. Ya, dan di sini dikatakan apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Makanya hati-hati di dalam kita ini hidup, di dalam kita ini bersikap, di dalam kita ini ya berkata-kata, di dalam kita ini menata kehidupan kita. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Dengan jelas ayat 8 berkata, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu.
Ya Bapak Ibu, perbuatan daging itu telah nyata: percabulan, kenajisan, hawa nafsu, pertikaian, perselisihan, roh pemecah belah, ya kedengkian, ya dan fitnah. Semua itu adalah perbuatan daging. Ayat ini dengan jelas berkata kalau siapa menabur di dalam dagingnya, maka dia pasti akan menuai ya kebinasaan dari daging itu. Ya, tetapi kalau kita ini ya menabur dalam roh, maka kita akan menuai kehidupan dari roh itu. Ya, dengan jelas di sini ada dua perbedaan yang sangat mencolok, yang sangat nyata. Ya, mungkin masih banyak orang bingung ya, apa bedanya daging dan roh? Jelas berbeda. Perbuatan daging membawa kita kepada kebinasaan, tetapi perbuatan atau buah roh itu membawa kita kepada kehidupan. Ya, ketika kita ini sungguh-sungguh hidup ya di dalam roh, ya buah roh itu adalah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua yang baik itu berasal dari roh. Ya, dan dengan jelas di sini dikatakan kalau kita menabur dalam kedagingan, yaitu tadi marah, pertikaian, perselisihan, ya perkelahian, pemecah belah, kenajisan, percabulan, bahkan rupa-rupa kejahatan itu adalah dalam daging kita. Dengan kata lain, kalau kita hidup mengikuti keinginan daging, kejahatan, maka ya pasti binasa. Kita akan menuai ya kebinasaan dari daging itu. Tetapi kalau kita selalu menabur di dalam roh, kita hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya kita akan menuai juga kehidupan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu, ya di dalam hidup kita hari-hari ini, mari usahakanlah semua yang dari roh. Kalaupun ada pertikaian, ya sudah ya, kata orang sekarang itu ya, yang waras itu ngalah, yang mengerti kebenaran ya mengalah. Nggak usah diperbesar, nggak usah diladeni ya, kita diam aja, doakan saja. Itu namanya melakukan hal-hal yang dari roh. Kalau saudara difitnah, ya sudah diam aja, nggak usah balas. Ya, kalau ada hal-hal yang memancing kita untuk melakukan hal-hal yang jahat, ya marilah kita berusaha untuk menjaga hati. Kalaupun sampai kita marah, kata Alkitab, ya jangan sampai marah itu ya kita bawa sampai berhari-hari. Ya, tetapi mari kita ya sudah selesai marah, saat itu selesai, jangan sampai berbuat dosa. Artinya ya kalau kita marah, kata Alkitab, jangan sampai kita berbuat dosa. Ya, mari kita sungguh-sungguh menguasai diri, ya hidup di dalam perkenanan Tuhan, agar kita boleh menuai sesuatu juga yang baik. Ingat, hari-hari ini kita semua sedang diuji kesabarannya, ya diuji pertumbuhan rohaninya, diuji imannya. Ya, kita juga memang akan Tuhan izinkan pasti mengalami orang-orang yang bikin kita marah, bikin kita jengkel. Tapi ya kalau bisa diselesaikan, selesaikan. Setelah itu lepaskan pengampunan. Jangan mau Bapak Ibu hari-hari ini hidup diperbudak oleh daging. Ya, tapi kita mau menjadi manusia yang dewasa rohani. Kita hidup dipimpin oleh roh kita, supaya kita juga menuai sesuatu yang dari roh, yaitu hidup dalam kekekalan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan renungkan firman ini. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh baca pada pagi ini. Ajar kami hidup menjadi anak-anak yang taat, supaya kami boleh mengalami perkenanan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi taat kepada Tuhan. Mari katakan bersama pujian ini Bapak Ibu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap tertuju kepadamu.
amin. Tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan dengan iman, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup, katakan kami hidup bagimu Tuhan. Bagimu mata kami tetap tertuju kepadamu Yesus. Tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau hidup melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak menabur dalam daging kami, tapi menabur dalam roh kami, supaya kami menuai kehidupan yang kekal. Sebab jika kami menabur dalam daging, maka kami akan menuai kebinasaan. Kami mau buang segala perkara-perkara kedagingan. Kami mau buang amarah, hawa nafsu. Kami mau buang pertikaian, perselisihan. Kami mau buang pemecah belah. Kami mau buang segala sakit hati. Kami mau buang segala kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Kami mau buang segala perbuatan-perbuatan daging. Kami mau belajar melakukan, menabur dalam roh kami, hidup dalam damai sejahtera, sukacita, sabar. Kami mau hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya kami melihat kehidupan yang kekal itu Bapa. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Pimpin setiap kami untuk berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Pimpin setiap kami untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati setiap mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja di mana saja berada Tuhan. Jagai, lindungi, biar perkenanan Tuhan turun, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Juga Engkau memberkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit, kesembuhan boleh terjadi. Ampuni dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Juga memberkati untuk setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Damai sejahtera Kristus turun di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa umur panjang ada di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kirinya Bapa. Yang sedang terbaring sakit Tuhan beri penghiburan. Kami percaya juga Tuhan Engkau yang menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini, agar kami berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita-Mu atas hidup kami Bapa. Berkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Bapak Presiden Jokowi Engkau jagai, lindungi sebagai pemimpin di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel Bapak Ibu.